Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama saya Amin Krisnawati. Di sini saya sebagai guru prakarya akan menjelaskan tentang fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan tentunya memiliki fungsi, yaitu yang pertama sebagai fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu. Sebagai contoh, hiasan dinding atau lukisan. Dan yang kedua yaitu fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, busana atau aksesoris. Dan yang ketiga yaitu fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya kain ulos yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, pesta adat, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, kain ulos sebagai penangkal bala. Dan yang keempat yaitu fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional sebagai bahan hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya, tenun yang dibuat dengan motif simbolik. Sebagai contoh di samping yaitu kain tenun sinden Liu. Selain itu, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan yang juga memiliki nilai jual suatu produk. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip kerajinan fungsi pakai dan fungsi hias. Dan yang pertama, keunikan kerajinan. Sumber daya alam di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan. Bahan dasar kerajinan di Indonesia yang tersedia sangat melimpah. Setiap permukaan bumi memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda. Salah satu contohnya yaitu lautan. Sumber daya alam yang ada di laut berupa bebatuan, cakar kerang, sisik ikan, tulang ikan, dan lain-lain. Di Indonesia memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam, memiliki inspirasi bagi para pengrajin di Indonesia. Kreativitas pengrajin melahirkan karya kerajinan yang bersifat kedaerahan yang disebut dengan seni tradisional. Setiap daerah memiliki ciri khas yang unik dan menarik sebagai identitas daerah setempat. Dan yang kedua yaitu keterampilan tangan. Pada awalnya, pekerjaan yang dilakukan dengan tubuh dan tangan tanpa dibekali ilmu desain semakin berkembang karena bersifat canggih. Pengrajin tidak terbatas hanya pada kerajinan kerja tangan. Pengrajin merupakan campuran antara jenis kerja tetap dengan dasar kesadaran material. Kesadaran material yaitu kesadaran bekerja dengan peralatan yang ada pada kita. Pengrajin menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Dan yang ketiga yaitu unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai bisa dilihat dari aspek bentuk, aspek warna, aspek ragam hias, dan aspek komposisi. Dari segi bentuk, keanekaragaman bentuk sesuai fungsi yaitu bentuk hiasan baik 2 atau 3 dimensi. Fungsi warna sebagai penunjang keindahan juga sebagai perlambangnya. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Dan yang keempat yaitu unsur hiasan. Unsur hiasan adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan, yaitu yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah kerajinan selesai dibuat. Dan yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan.
Unsur hiasan yang terdapat pada produk kerajinan tekstil memiliki nilai tradisi yang sangat kental, sehingga kerajinan Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dapat disamakan dengan negara lain. Demikianlah pembahasan prinsip kerajinan fungsi pakai dan fungsi hias. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.